ini nanti sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, tapi hanya tinggal beberapa menit saja. Dan semoga nanti juga ada banyak yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari obrolan di siang ini ya bersama Mbak Astri Rositasari AMD. Beliau adalah nutrisionis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman. Ya, selamat siang Mbak Astri. Saya sapa Mbak Astri ya. Iya, Mbak Astri, selamat siang. Bisa mendengar suara saya, Mbak Astri? Iya. Baik, ini ada Mbak Astri ya, yang sudah tersambung dalam Zoom meeting. Halo, ya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Lulu. Apa kabar ini, Mbak Astri? Alhamdulillah, luar biasa, Mbak. Baik, terima kasih nih siang ini sudah bergabung bersama kami dalam Zoom meeting RRI Jogja. Tadi sudah ditunggu-tunggu, ini mana ya Mbak Astri ya? Jadi kita mau ngobrol tentang MPASI berkualitas untuk generasi emas ya. Nah, MPASI ini tentu saja kita tahu bahwa ASI ini harus diberikan pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan, ini wajib ya hukumnya ya, dan hanya ASI saja. Kemudian MPASI ini diberikan setelahnya. Nah, ini mungkin ada prolog yang bisa disampaikan dulu nih Mbak Astri nih, MPASI yang berkualitas itu yang seperti apa sih? Ini sambil menemani juga pendengar yang saat ini sedang makan siang nih, silakan. Mbak Lulu, jadi untuk usia 0 sampai 6 bulan kan memang untuk bayi itu sebaiknya diberikan ASI eksklusif. Nah, kemudian mulai usia 6 bulan ke atas itu diberikan makanan pendamping ASI. Nah, ini adalah salah satu langkah utama ya pengenalan makan untuk anak. Dan ini mungkin kalau Mbak Lulu udah pernah dengar stunting, pernah dengar ya Mbak ya? Sering ya Mbak. Nah, itu kan kalau targetnya di tahun 2024 ini itu sebenarnya stunting itu targetnya turun jadi 14%. Nah, namun setelah dilakukan banyak sekali kegiatan ataupun penanganan, ternyata penurunan stunting itu nggak bisa sesignifikan itu. Jadi kemarin di penelitian di tahun 2021 itu stunting kita itu ada 24%. Kemudian di tahun 2022 itu turunnya hanya menjadi 21%, Mbak. Nah, itu kan berarti ternyata permasalahan stunting ini sulit sekali ya penanganannya. Nah, padahal stunting ini dia bisa ditanganinya ketika si anak ini bahkan ketika dalam kandungan. Jadi dalam kandungan pun seorang ibu dia harus bisa memenuhi nutrisi untuk anak yang dikandungnya. Oke, iya, masih dilanjut ini Mbak. Oke, ini sebentar ya untuk jadi di usia 0 sampai Mbak bisa dilanjut kembali. Kemudian untuk usia 0 sampai 6 bulan ini anak harus diberikan full ASI eksklusif ya, karena dengan pemberian ASI eksklusif ini dia sebenarnya adalah utama dasar seorang anak dia ketika akan menerima makanan pendamping ASI. Karena kan ASI usia 0 sampai 6 bulan ketika si anak itu diberikan ASI itu adalah makanan yang paling sempurna Mbak. Jadi dia paling mudah banget diserap sama si usus si bayi ini. Jadi ketika ASI-nya sudah terpenuhi, maka di usia 6 bulan dia harus sesegera mungkin diberikan makanan pendamping ASI seperti itu. Ya. Nah, ini kalau disebut MPASI yang berkualitas itu yang seperti apa? Karena terkadang banyak yang makanan bayi instan yang bahkan juga diberikan yang kita dengar ini bagus loh. Nah, ini kan untuk mama-mama ini masih banyak mendengar mitos seperti itu. Nah, sebenarnya MPASI yang berkualitas ini yang seperti apa nih Mbak Astri? Untuk makanan pendamping ASI yang berkualitas itu dia harus memenuhi nutrisi untuk bayinya. Terutama satu untuk kebutuhan karbohidratnya, kemudian yang paling penting ini adalah protein hewaninya Mbak. Jadi ini kaitannya sih sebenarnya dengan Hari Gizi Nasional di tahun 2024 ini kita mengangkat temanya MPASI kayak protein hewani untuk mencegah stunting. Jadi protein hewani ini harapannya adalah hal yang paling utama diberikan untuk anak yang mulai MPASI. Jadi jangan sampai ketika anak itu 6 bulan, mungkin dulu kalau Mbak Lulu pernah dengar
6 bulan tuh dikasih pisang aja deh kayak gitu, atau mungkin dikasih pepaya aja gitu ya. Nah itu tidak bisa memenuhi nutrisi kebutuhannya si bayi. Jadi di usia 6 bulan itu alangkah baiknya kalau diberikan makanan dengan sumber protein hewani, karena protein hewani ini dia lebih mudah diserap oleh bayi seperti itu Mbak untuk nutrisinya dibandingkan dengan yang protein nabati seperti itu. Jadi untuk makanan MPASI yang berkualitas ini ya satu tadi memenuhi proteinnya, protein hewaninya harus terpenuhi nih lebih banyak, sepertiga makanan itu harus dari protein hewani. Jadi jangan sampai mama-mama muda sekarang itu pakainya kok menu tunggal gitu ya, itu nanti akan kejadian lagi nih, terulang lagi nih, si anak nanti jadinya stunting karena nutrisinya tidak terpenuhi seperti itu. Berarti ada faktornya adalah salah satunya adalah MPASI nih ya, apakah MPASI ini berkualitas atau tidak sampai pada akhirnya pengaruh ke stunting ataupun juga pertumbuhan generasi emas ini. Betul. Begitu ya Mbak Asri? Betul. Ya jadi ini artinya di sini pengaruhnya apakah memang besar sekali untuk MPASI yang berkualitas ini? Iya Mbak. Seperti jadi, apa? Bisa cerita ini Mbak Asri? Oke. Jadi makanan pendamping ASI yang berkualitas ini ketika kita bisa memberikan dengan maksimal, maka si anak ini dia akan terpenuhi kebutuhannya. Karena ketika anak sudah lepas dari ASI itu nutrisi seperti misalnya zat besi itu sudah nggak bisa terpenuhi dari ASI aja Mbak. Jadi harus sesegera mungkin diberikan makanan pendamping ASI yang tinggi protein hewani. Nah protein hewaninya ini sebenarnya kalau dari rekomendasi WHO sendiri itu nggak yang muluk-muluk Mbak, nggak yang harus ikan salmon misalnya. Malah yang dari rekomendasi WHO itu malah oke deh kasih telur aja gitu nggih. Karena kata WHO telur itu malah nutrisi yang sempurna seperti itu. Karena dia mengandung DHA, mengandung kolin dan dia tinggi kalori juga, tinggi protein. Jadi seandainya untuk mama-mama muda misalnya, wah anakku kalau nggak dikasih salmon nanti stunting nih. Oh enggak, kayaknya dikasih telur aja dia sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk si anak. Dan yang perlu diketahui bahwa wah jangan-jangan nanti kalau dikasih telur anakku jadi kolesterol nih. Nah yang perlu dibedakan kalau untuk anak-anak sama orang dewasa itu si anak ini butuh sekali protein dan lemak. Nah beda sama dengan yang dewasa ya Mbak ya. Jadi kalau dewasa kan kalau kebanyakan telur kolesterol nih kayak gitu. Jadi memang si anak ini dikasih telur pun nggak masalah kayak gitu. Tambah lagi misalnya mau lebih mau bervariasi lagi ya, itu bisa dikasih misalnya ikan atau misalnya mau dikasih daging sapi, daging ayam itu boleh. Cuman misalnya paling sederhana sendiri mau dikasih telur itu nggak apa-apa seperti itu. Ya jadi itu ya protein tadi yang penting ya. Jadi tidak hanya karbohidrat saja atau menu tunggal. Ini yang disebut apakah makanan instan itu juga? Bagaimana nih Mbak Asri? Oke, untuk makanan instan ini sebenarnya dia adalah makanan yang dia terdiri dari tepung-tepungan ya Mbak. Kemudian untuk memenuhi nutrisinya itu dia difortifikasi atau ditambahkan dengan beberapa mineral dan zat gizi yang dibutuhkan untuk kebutuhan gizi si anak. Nah, cuman beberapa kasus yang sudah pernah saya temukan Mbak, untuk beberapa anak yang mendapatkan makanan instan gitu ya, itu cenderung untuk HB-nya itu rendah Mbak. Jadi nilai hemoglobin atau dia cenderung terkena anemia gitu nggih. Karena walaupun sudah ditambahkan, jadi misalnya makanan instan A gitu nggih, bubur instan A difortifikasi atau ditambahkan zat besi, penyerapannya bisa jadi nggak maksimal. Jadi ketika misalnya nih ada mama, Mbak aku tuh repot banget nih, aku kerja pulangnya malam, aku nggak bisa nih masakin, aku pengennya ngasih makanan instan aja. Kalau aku sih boleh sih Mbak Lulu, cuman dengan catatan ketika mau ngasih makanan instan ini jangan lupa nih siapin lauk hewani yang bisa dicampurkan. Jadi nggak cuman dari boleh ya dicampur itu ya. Dicampur nggak apa-apa karena itu nanti untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Seperti itu. Kemudian mungkin kalau Mbak Lulu pernah lihat mungkin di jalan ada beberapa makanan yang ini ya Mbak organik ya. Kalau misalnya nah itu sebenarnya sih kalau
itu bagus banget sebenarnya konsep untuk pemberian bubur organik itu bagus. Cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk mama-mama muda yang misalnya sering, oh aku simpel nih, praktis nih kalau mau beli bubur jadi. Yang perlu diingat, yang perlu ditambahkan adalah protein hewaninya Mbak. Karena mungkin beberapa kok misalnya saya lihat ya, kalau di papannya itu menu hari ini ada salmonnya, menu hari ini ada daging sapinya misalnya, atau misalnya ada ayamnya. Cuman yang perlu diperhatikan lagi adalah berapa jumlah nih yang dimasukin salmonnya. Yang jual sih nggak bohong dikasih salmon, cuman untuk satu panci itu salmonnya berapa banyak nih. Nah itu sesuai enggak untuk anak-anak kita gitu. Ya seperti itu Mbak. Baik, nah itu tadi ya. Jadi ternyata ada juga MPASI yang berkualitas ya. Nah ini ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Ika yang ada di Jalan Bantul ini. Mbak Asri saya bacakan dulu ya. Oke. Selamat siang Mbak narasumber. Saya ingin tanya kalau untuk pembuatan MPASI itu misalnya dalam jumlah agak banyak karena saya juga sibuk ya bekerja. Nah, lantas kemudian setelah jadi itu kita freezer, apakah kualitasnya itu masih sama dengan pada saat membuat pertama kali? Karena nanti ketika akan dikasihkan ke bayi dari freezer dipanaskan kembali begitu. Oke. Terima kasih Mbak Ika untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk memang ada beberapa mama-mama yang praktis gitu ya, kalau misalnya membuat makanan untuk babynya, kemudian nanti tinggal manasin kayak gitu. Yang perlu diingat Mbak Ika bahwa kalau untuk protein itu sebenarnya ketika dia dipanaskan berulang dia akan cepat rusak. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi protein itu kalau dia dipanaskan berulang akan rusak. Nah jadi dengan tadi prosesnya tadi udah dimasak, kemudian di blender, dibekukan, dimasak lagi, sebenarnya proteinnya udah rusak. Seperti itu ya. Iya sudah rusak. Nah namun seandainya memang itu terpaksa sekali, alangkah baiknya penyiapan makan itu 1 hari. Jadi untuk 1 hari, jadi nggak dipakai untuk beberapa hari. Misalnya untuk sehari itu oke, nggak apa-apa. Cuman nanti kalau untuk disimpan mungkin 3 atau 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu, nah itu risiko kerusakannya lebih tinggi dan itu nggak bagus buat anak-anak seperti itu. Jadi alangkah baiknya oke lah misalnya ya, untuk Bu Ika mau dimasaknya per hari. Proteinnya yang berkurang. Dimasak hari itu ini boleh. Kalau boleh itu kemudian untuk pagi, siang, sore begitu. Boleh, nggak masalah. Cuman ketika nanti dia dipanaskan berulang, jadi itu akan lebih cepat rusaknya proteinnya seperti itu. Gitu. Iya, berarti jangan dipanaskan ya. Iya. Tapi itu kualitasnya nggak masalah ya, Mbak Asri ya. Misalnya dari pagi, kemudian siang diberikan dan sore diberikan juga. Sebenarnya sih kalau untuk ibu-ibu bekerja itu memang sesuatu yang bikin pro kontra gitu ya, karena galau gitu sebenarnya. Cuman kepepetnya seperti itu 1 hari masih nggak masalah, asalkan penyimpanannya harus benar, pengolahannya harus yang aman. Jadi untuk dalam sehari nggak masalah, cuman ya itu tadi pesannya aman, dia harus aman seperti itu. Jadi ketika mau disajikan harus dilihat dulu nih apakah dia ada ber-air atau enggak, bau atau enggak. Nah ini harus dicek lagi bagi si pengasuh anak yang di rumah. Jadi perlu edukasi juga untuk pengasuhnya seperti itu. Ya, baik, ini satu lagi dari Mbak Lala di Jalan Magelang yang bertanya, untuk protein itu yang bagus protein apa saja ya, Mbak Astri? Oh oke. Protein yang bagus untuk anak-anak itu sebenarnya adalah protein hewani Mbak Lala. Nah cuman protein hewani ini banyak sih Mbak pilihannya. Mau dikasih tadi yang aku bilang tadi, mau dikasih telur aja itu paling simpel banget, itu boleh. Karena protein hewani ini daya serap ke tubuh bayi itu dia bisa sampai 50% dibandingkan sama yang protein nabati. Jadi kalau misalnya Mbak Lala mau ngasih telur boleh, ikan lele boleh, ikan nila boleh, daging ayam, daging sapi boleh, itu nggak masalah seperti itu. Yang penting protein hewani, maka dia penyerapan untuk si tubuh bayinya dia akan lebih bagus lagi seperti itu. Nah terus protein nabati berarti nggak boleh dong Mbak.
protein nabati boleh, dikasih kacang-kacangan boleh. Cuman kacang-kacangan ini dia punya zat namanya fitat itu yang dia itu sebenarnya menghambat penyerapan nutrisi, Mbak. Nah, terus gimana nih? Masa nggak dikenalin sama tahu tempe wong bedino setiap hari lauhnya tempe gitu ya? Tetap boleh, nggak apa-apa. Cuman yang penting kacang-kacangan ini harus diolah dulu supaya mengurangi kadar fitat di dalam bahan makanan itu sendiri, seperti itu. Baik, ini Mbak Asri karena waktu juga yang membatasi, mungkin mau disampaikan ini pesannya kepada ibu-ibu muda nih barangkali ya. Silakan Mbak Asri untuk MPASI berkualitas untuk generasi emas. Untuk mama-mama di Jogja ya ini khususnya atau yang mendengarkan RRI ini, alangkah baiknya ketika kita memberikan makanan pendamping ASI untuk anak-anak kita, berikan makanan dengan tinggi protein hewani supaya nutrisinya tercukupi dengan baik dan si anak-anak ini akan tumbuh dengan baik dan sehat dan terhindar dari stunting. Mungkin itu aja ya Mbak Lulu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Asri ya untuk bincang-bincangnya. Selamat siang, selamat istirahat siang. Atau ini sudah istirahat ini Mbak Asri? Oh ya, sudah Mbak. Oh, sudah istirahat. Baik, selamat beraktivitas kembali kalau begitu Mbak Asri ya. Sampai jumpa. Terima kasih siang. Mbak Lulu. Selamat siang. Iya, demikian tadi pendengar bincang kita dalam aksi kali ini bersama Mbak Asri dari RSUD Sleman, Yogyakarta. Semoga